Di dalam bagian pohon yang berlubang, hiduplah seluruh keluarga ranting. Mereka membuat selimut dari daun-daun dan menggunakan jamur-jamur kecil sebagai kursi. Setiap tahun saat Natal tiba, Papa Ranting menyiapkan hadiah penuh cinta untuk setiap anaknya. Anak sulung mendapat mobil mainan dari buah, anak kedua mendapat potongan kayu, anak ketiga mendapat pena warna. Keluarga kecil yang beranggotakan 5 orang ini selalu dipenuhi kebahagiaan. Setiap kali mereka melihat manusia lewat, mereka segera berbaring di tanah dan menyamar sebagai ranting-ranting kering. Waktu berlalu, pohon yang dulu kering kembali hijau. Musim dingin berlalu, musim semi tiba. Bahkan di kepala Papa Ranting tumbuh sehelai daun hijau. Ia sangat suka berlari-lari di bawah sinar matahari pagi. Suatu hari, ia melihat seekor siput yang tidak bisa mencapai dedaunan. Maka Papa Ranting yang baik hati memetik sehelai daun dan meletakkannya di depan siput itu. Tepat saat itu terdengar suara gesekan dari semak-semak. Siput hendak memperingatkannya ketika seekor anjing tiba-tiba berlari datang. Melihat Ranting yang berjalan, anjing itu mulai bermain. Ia mengira Papa Ranting adalah mainan dan mengejarnya. Papa Ranting berpikir jika ia berbaring seperti tongkat, ia akan selamat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Anjing itu menggigitnya. Ternyata anjing itu sedang bermain dengan pemiliknya. Ketika bocah kecil itu kembali melemparkan Ranting, seorang penjaga datang menegurnya dan berkata bahwa anjing itu harus diikat. Begitulah Papa Ranting berhasil selamat. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba muncul seorang gadis dari belakang. Ia cepat-cepat berbaring, tetapi gadis itu mengambilnya. Ia ingin bermain lempar tangkap dengan teman-temannya. Papa Ranting memberontak ketakutan. Tiba-tiba ia terlempar ke udara dan jatuh ke sungai. Ketika ia sadar bahwa ia bisa mengapung, ia pun tenang mengikuti arus. Namun air perlahan membawanya jauh. Melewati sebuah kincir air, ia terbawa ke sungai lain. Ia berusaha sekuat tenaga kembali pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang nelayan. Nelayan itu melepaskan ikan kecil yang tertangkap, dan Papa Ranting menggunakan kailnya untuk naik ke tepi. Tetapi ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ketika seekor katak datang menolong. Belum sempat ia beristirahat, seekor angsa tiba-tiba mencapitnya dengan paruhnya. Angsa itu membawanya ke sarangnya dan menutupinya dengan daun-daun kering. Angsa tersebut sedang mengerami telurnya. Tak lama kemudian telur-telurnya menetas dan anak-anak angsa keluar. Ketika keluarga angsa itu pergi dengan gembira, Papa Ranting hendak bangkit. Namun tiba-tiba sebuah dayung menampar punggungnya dan ia pingsan. Arus sungai membawanya hingga ke laut. Saat sadar, ia melihat dirinya sudah sangat jauh dari rumah. Ia ingin kembali, tetapi ombak justru mendorongnya makin jauh. Di rumah, Mama Ranting terus menunggu. Ia melihat daun-daun yang gugur, sarang burung, dan akhirnya memandang ke arah laut. Sementara itu, Papa Ranting terus terombang-ambing di laut. Akhirnya sebuah ombak besar menghantamnya hingga ia terdampar di pantai dan terkubur dalam pasir. Seekor kepiting kecil mengenalinya. Kepiting itu sengaja menarik ranting-ranting mainan milik anak-anak yang lewat agar Papa Ranting bisa melarikan diri. Namun masalah belum selesai. Kadang ia dijadikan tongkat bermain oleh anak-anak, kadang kail pancing, kadang pena warna, kadang busur dan anak panah. Akhirnya ia jatuh ke salju dan dijadikan tangan manusia salju. Dari sana